Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini dengan izin Allah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap karunia yang Allah berikan, kesempatan, kesehatan, sampai kita bertemu kembali di malam hari ini melanjutkan kajian kita di kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali di dalam kitab beliau Ensiklopedia Larangan. Kita akan masuk di bab yang kelima, jemaah ya. Larangan bagi seorang atas ucapan seorang. Sering kita mengatakan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah itu dia. Kalau bahasa Arabnya Masya Allah wa syi'ta, atau Masya Allah wa sya'a fulan, atau dengan bahasa kalaulah bukan karena Allah dan kau, nggak jadilah aku mobil kau. Nah, itu kan. Coba ada wak tadi, udah untung kok kan. Itu. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini cuma ya. Bahasa-bahasa seperti ini kadang kita menganggap sepele, biasa. Tapi kalau antum melihat dari sisi agamanya, itu bisa merusak tauhid. Apalagi kita orang Medan, sembarang-sembarangan cakap aja kita kan. Suka hati kita baca kita ya. Ya. Dan bahasa yang paling absurd itu ya bahasa Medan. Ya. Nggak ada kaidah dia. Nggak ada kaidah kita berbicara itu, kita nggak punya kaidah. Kalau bahasa Arab itu ada kaidahnya coba, bagus ya. English ada, bahasa orang Jakarta ada, Sunda ada, orang Minang ada, dominan UU-nya kan, Baako kan gitu, Barako kan gitu. Ya. Kalau orang Medan, gimana Wak? Mau pergi kemana Wak? Ah itu. Bukan suka-suka hati ya, kolek lah kan. Le, mana le? Ah gitu. Kadang dia manggilnya le, kadang manggil ini pun suka hati lah pokoknya. Suka hati go kan bahasa gitu. Panggilnya ko kadang. Nah itu. Dalam bahasa sangat indah Islam itu jemaah, dalam bertutur kata juga pun diatur jemaah. Saking kompleksnya Islam ini, lengkapnya Islam ini, kita dalam berbicara pun nggak suka-suka hati jangan. Karena setiap apa yang kita ucapkan itu ada konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf, "Ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun atid." Apa yang terucap dari sebuah ucapan ada yang mencatat, namanya raqib dan atid. Maka dari sini jamaah kaum muslimin ikhwati fillah azanillahu wa barakallahu fikum, apa sih larangan? Kenapa Islam ini melarang kita mengucapkan kehendak Allah dan kehendakmu? Kalau Allah bukan karena Allah dan karena aku, itu dilarang. Nah, lebih lanjut mari kita simak jemaah ya, hadis-hadis terkait dalam masalah ini. Seperti biasa ya, karena ini kitab, semua babnya ada riwayatnya. Jadi kalau antum berbicara itu ada database-nya kan, enak kan gitu. Nggak sembarang-sembarangan bicara. Kalau kita berbicara nih, kenapa kau bilang kayak gitu? Ya, apa argumenmu? Oh, aku argumennya ini. Jadi enak dia. Ya. Jadi seakan-akan kita ini berbicara ini bukan kita ambil dari kantong kita atau dari pikiran kita, enggak. Memang ada sumbernya dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah kaum muslimin ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Ada beberapa hadis dari Nabi yang melarang kita mengucapkan ucapan Masya Allah wa syi'ta jamaah. Nah, berikut hadis penggalan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Qutailah. Qutailah pernah menyebutkan sebuah kisah. Jadi kisahnya ini
Ada seorang Yahudi jemaah. Yahudi di zaman Nabi itu nggak seperti Yahudi di zaman sekarang jemaah. Kalau Yahudi di zaman sekarang, mereka ini lebih ke ahlul kitabnya. Dan ahlul kitabnya nggak 100% ahlul kitab. Banyak juga yang warna-warni, suka-suka hati juga dari bahasanya. Kalau dia mau jadi Yahudi, nanti sementara nanti jadi Nasrani dia bisa. Tapi kalau orang Yahudi dulu, ya, itu terbagi dua. Ada yang ahlul kitabnya, tapi juga berbuat syirik. Ahlul kitab berbuat syirik. Dan ada yang ahlul kitab, tapi nggak berbuat syirik. Nah, mereka masih memegang teguh ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini paham nih fenomena kesyirikan yang terjadi pada waktu itu, ya. Sehingga apa? Dia komen dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Jadi orang Yahudi itu kalau dia nggak mau masuk Islam pada waktu itu, silahkan kalian nggak mau masuk Islam nggak apa-apa kata Nabi. Tapi syaratnya kalian bayar upeti. Boleh. Jadi di sekitaran Madinah dulu masih banyak orang Yahudi. Tapi syaratnya satu, bayar upeti, bayar. Islam atau bayar upeti. Siapa yang bayar, tetap dia di dalam agama dia. Agama dia Yahudi ke Yahudi, Nasrani. Nah, jadi dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan ganggu, jangan buat permusuhan, jangan buat gaduh. Ya, siapa yang buat gaduh kami perangi kata Nabi. Makanya ada terjadi peperangan Bani Mustalik kan gitu. Ya, sikap penyelewengan, ya. Perjanjian yang telah ditulis orang Yahudi Khaybar pada waktu itu, mereka bergabung dengan orang-orang musyrik yang ingin memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi perangi jemaah, Nabi bunuh mereka semua. Nah, ini ada Yahudi nih, ya, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata dia? Faqala innakum tunaddidun wa innakum tusyrikun. Apa kata Yahudi ini kepada Nabi? Wahai Muhammad, kalian ini telah mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Kalian ini, kau sama sahabatmu, itu telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Dan kalian ini, tanpa kalian sadari, kalian berbuat syirik. Nah, itu. Kalian ngajak orang bertauhid. Nah, gitu. Bahasa dia gitulah kalau bahasa kita. Kalian cakap kalian tauhid, mengajak kepada beribadah kepada Allah. Tapi tuh, sahabatmu aja berbuat syirik. Sahabatmu aja berbuat syirik. Ya, udahlah. Gimana kami mau ikut? Takulun. Coba kau dengar nih. Sahabatmu mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan kalian berkata juga wal Ka'bah dalam sumpah nih. Kemarin kita sudah membahas sumpah ya. Sumpah sudah kita bahas. Ya, kita kalau sumpah nggak boleh kita mengatakan demi Ka'bah. Ya. Atau bahasa kita demi apapun deh. Ya. Selalu percaya sama gua demi apapun. Nah, itu nggak boleh jemaah. Atau demi Rasulullah, itu nggak boleh. Ya. Nah, sahabat Nabi pada waktu itu mereka mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Karena mungkin Ka'bah ini sangat fenomenal ya. Bangunan yang istimewa, ya. Kesuciannya dijaga, sehingga mungkin ada orang memikir, oh nggak apa-apanya, itu kan Ka'bah itu milik Allah, mungkin seperti itu ya. Padahal dilarang, ya, dia makhluk. Nah, Nabi mendengarkan cerita Yahudi tadi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Memanggil para sahabat pada waktu. Fa'amarahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iza aradu ayyahlifu ayyakulu wa rabbil Ka'bah. Nabi langsung kumpulkan jemaah para sahabatnya. Lihat nih Nabi, sosok seorang Nabi yang tidak pernah mendiamkan kesalahan jemaah. Nah, antum seperti itu juga. Jangan mendiamkan sebuah kesalahan. Ya, kalau ada kesalahan terjadi ya kita berusaha mengingatkan. Dan ciri khas kita sebagai seorang umat Islam, ciri khasnya adalah al-amiru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mengajarkan dan menganjurkan untuk berbuat baik dan melarang kepada kemungkaran. Nabi langsung spontanitas mengumpulkan sahabat beliau.
kumpul, kata Nabi. Yang mana pada waktu itu memang para sahabat Nabi itu interaksi kepada Nabi itu paling sering. Ya, tugas Nabi itu kalau nggak berdakwah, mimpin sholat, ya, kemudian mimpin perang, ya sisanya tadi nih, berkumpul dan bercerita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam iz aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka disitulah Nabi mengingatkan kepada para sahabat, kalian kalau mau bersumpah jangan kalian katakan wal Ka'bah, tapi katakan wa rabbul Ka'bah. Demi Rabb yang memiliki Ka'bah, itu boleh. Gak apa-apa kita mengatakan demi yang memiliki rumah ini, kita tunjuk ke Baitullah misalnya kan, itu boleh ya. Demi yang memiliki jiwaku, siapa yang memiliki jiwa kita? Allah, itu boleh. Nabi sering kan bersumpah seperti itu, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, itu gak apa-apa. Tapi kalau antum mengatakan demi Ka'bah, demi fulan, apalagi kalau antum bersumpah dengan sumpah pocong, ya, seakan-akan udah final kali itu kalau kita bersumpah pocong kan. Nah itu kadang terbaliknya ilmu orang itu kan, dia nggak tahu sisi kesalahan dia bersumpah pocong, seakan-akan tuh membenarkan ucapan dia, padahal dilarang di dalam Islam. Ya, kalau ada orang minta sumpah pocong, ngapain gue sumpah pocong ya? Demi Allah udah percaya kita kan gitu. Fa amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bah wa ay yaqulu masya Allah summa syi'ta. Jadi katakanlah kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini jamaah. Tersirat di sini kenapa hikmah larangan Nabi melarang kita mengatakan kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi ada dalam bahasa Arab itu jamaah, sedikit sekedar info, ada penggunaan kata waw. Waw itu artinya dan, kata sambung. Misalnya saya bilang, orang ini datang, kemudian kamu datang, dan kamu datang. Bahasa Arabnya ja'a rajulun wa anta. Datang laki-laki ini dan kamu datang. Gak ada jedanya, berbarengan, sama. Itu pakai kalimat wow. Kalau kata kita bahasa sambung, ya. Dan itu kan bahasa sambung kan, huruf sambung kan. Itu. Kemudian ada lagi di antara huruf sambung adalah summa, yang artinya kemudian. Kemudian ini berbeda dengan kalimat waw dan. Ada perbedaan dia, tidak membarengi dia. Kalimat summa ini boleh dipakai tak kala kita mengatakan kehendakmu kemudian kehendak kau. Ini dari bahasa aja berbeda jemaah. Dari segi bahasa aja berbeda. Ini menunjukkan apa? Allah di dalam syariat Islam menjaga kalian dalam berucap sesuatu itu jangan berbau syirik. Dijaga ucapan ini jemaah. Meskipun syirik ini nggak jatuh kepada syirik akbar, tapi imbasnya kita jatuh ke dalam syirik asghar. Kenapa? Karena kita menyamakan antara manusia dengan Allah. Kita memiliki kehendak enggak? Kita punya kehendak, tapi kehendak kita ini selaras dengan apa yang Allah kehendaki. Kenapa saya bilang selaras dengan kehendak Allah? Belum tentu apa yang kita kehendaki kita dapat. Ya enggak? Contohnya antum pingin kali kan rumah, antum pingin kali kan mobil. Apakah setiap apa yang antum pinginkan antum dapat? Enggak kan? Sesuai dengan kehendak Allah tetap. Karena dia, kehendak kita ini nggak bisa bersendiri jemaah. Tetap kita punya kehendak, tapi kehendak kita ini tetap finalnya Allah yang tentukan jemaah. Maka tak kala kita mengatakan kehendak Allah dan kehendakmu, ini seakan-akan kita menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak kita. Ada persamaan antara Allah dengan makhluk. Sedangkan yang kita telah bahas kemarin, yang nama kategori syirik adalah apa? Menyamai Allah dengan makhluk atau menyamai makhluk dengan
Allah jemaah. Itu sudah syirik. Definisi singkat aja lah. Kalau kita ditanya apa itu syirik? Syirik itu adalah menyamai Allah dengan makhluk atau menyamai makhluk dengan Allah. Dalam masalah apa? Dalam rububiyah Allah. Ini kan rububiyah, ini kehendak ini kan. Masyiatullah kan gitu. Dengan apa? Dalam masalah uluhiyah Allah. Dalam masalah apa? Dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu. Dari sini aja sudah jelas. Kalimat-kalimat yang seperti ini tidak diperbolehkan jemaah. Jadi jangan kita sekali-sekali mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Kalaulah bukan karena aku kan, kalaulah bukan karena Allah kan karena aku. Tapi kalau kita mengatakan kalaulah bukan karena Allah kemudian karena aku, itu boleh, tidak masalah. Tinggal diganti aja jemaah antara kalimat wow artinya dan dengan kemudian. Nah, ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran penting ya. Kenapa syariat melarang kita mengucapkan kalimat ini jemaah? Jadi bisa dipahami nih ya, kajian kita singkat kali ini ya, karena waktunya juga terbatas ya. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, akan membahas fikih-fikihnya. Kan banyak nih fikih-fikihnya nih ya. Saya belum sebutkan semua hadis-hadisnya nih ya. Tapi yang untuk sekedar pembahasan kali ini kita paham oh ternyata nggak boleh tuh mengucapkan ucapan itu, yang boleh kemudian ya. Jadi kita tinggal ubah aja ucapan tadi ini dengan kalimat kemudian. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan Jerman yang mau bertanya? Silahkan, terkait dari pelajaran ini atau di luar lah, di luar pelajaran ini yang ingin bertanya. Kalau kata kala sama dengan itu maksud? Kala akan tetapi beda dengan semua. Bahasa Arab kalla gitu. Iya. Kalla gitu ya. Kalla bal. Nah, itu. Beda dengan summa. Ya. Dia itu kalla ini untuk menyisip ucapan yang sebelumnya dianggap orang itu ada. Ya. Padahal bukan seperti itu dia. Ya. Jadi contohnya gini, bahasa. Ana menganggap antum orang jahat. Ya. Tapi meskipun antum jahat, antum itu banyak sedekahnya, ya gitu. Contohnya gini, bahasa Arabnya, huwa rajulun fasikun. Anggapan orang dia fasik, jahat. Kita sisipi dengan kata bal. Akan tetapi dia itu gini, itu dia. Itulah kalimat bal atau kalla, sama dengan bal. Nah, itu dia. Atau ada dua orang yang salah pemahaman. Siapa yang mukul kau tadi? Si Z lah kayaknya. Kita katakan yang memukul dia Z, bal amrun. Yang memukul dia bukan si Z tapi si Amar. Nah, itu dia. Karena si tuduh pertama si Z, rupanya pelakunya si Amar. Itu kalimat bal. Kalau kita belajar huruf atof nanti itu masuk kepada huruf atof, kata sambung. Dia ada 10 ya. Nah, itu dia jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Next pertanyaan ada lagi? Yang mau bertanya silakan, fadhol. Ucapan yang kita bahas tadi. Nah. Kehendak Allah kan. Kehendak. Ya. Itu apa sudah diucapkan di Iya. Baru ana mau bilang kayak gitu tadi, jemaah ya. Terkesan pelajaran kita ini apa mungkin ada kayak gitu kan gitu. Pasti antum memikirkan kayak gitu. Kayak nggak pernah terjadi ya di Medan nih kayak gini. Kayak gini. Awak bilang kayak gitu nggak pernah ya kayaknya. Ya. Kita belajar ini mungkin kedepannya agar tidak terjadi jemaah. Ibarat kata seorang penyair apa? Araftu syarra la li syarri lakin li tawakki wa man lam ya'rif al khaira min asy-syarri yaqa fi. Aku mengenal sebuah kejahatan, kejelekan, bukan aku ingin melakukannya, tapi agar aku tidak terjatuh. Jadi belajar tentang ini kedepannya agar kita tahu, oh ini nggak boleh kan gitu.
Mungkin dengan bahasa yang lain lebih simpel dari bahasa ini kan gitu. Ya. Mungkin seakan-akan bahasa ini terlalu formal kan gitu. Nanti ada bahasa-bahasa yang lebih simpel. Bahasa-bahasa Medan cemana lah kan gitu, bilang kan gitu. Kau kan gitu. Kalau enggak mati kok tadi kan gitu. Untung ada aku tadi. Kayak gitulah dia. Bahasa-bahasa kayak gitu dia jamaah kan gitu. Kalau enggak ada aku, jadi tukang becak kau. Kan gitu dia kan. Udah ada sikit-sikit ini dia pokoknya lah kan gitu. Nah, gitu dia. Itu bahasa kita. Tapi bahasa ilmiahnya tadi itu Masya Allah wa syi'ta kan gitu. Tinggal kita aja nanti kapan kita dapati waktunya kita menggunakan bahasa itu, kita tersadar, kayaknya nggak boleh kan gitu. Mungkin kalau antum pas belum dapat ilmunya, selalu aja kita kan gitu. Karena udah dapat ilmunya ini, mungkin kita udah lebih was-was kan gitu, lebih berhati-hati. Ini nggak boleh nih kan gitu. Atau antum dengar orang lah berbicara, ya kita bisa lah sekali ngasih tahu mereka itu nggak boleh bang, misalnya gitu. Nah itu dia jemaah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan jemaah? Silakan. Next. Ada? Khalas. Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.